Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga kita tetap istiqomah di jalannya. Dan yang tak kalah penting adalah jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu dimanapun dan dalam keadaan apapun kita. Dan semoga kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 10 pertemuan keempat oleh saya Rahman SPD MSI. Materi yang pertama yang kita akan bahas dalam kesempatan kali ini adalah fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Yang pertama adalah keabsahan hadis sebagai sumber hukum Islam, di mana keabsahan hadis sebagai sumber hukum Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 59, kemudian surah An-Nisa ayat 80, kemudian surah Al-Imran ayat 179. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa akhiru ahya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Nah, di sini dijelaskan bahwa ati Allah, mentaati Allah, kemudian wa ati'ur Rasul, mentaati Rasul. Allah sebagai dasar yang pertama, yakni di dalam hukum Islam, yakni Al-Qur'an, kemudian wa ati'ur Rasul artinya mentaati sebagai dasar hukum Islam yang kedua, yakni hadis. Kemudian dijelaskan di dalam hadis dikatakan, Taraktu fikum amrayn lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitabullah, Al-Qur'an dan sunnahku. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Yang pertama adalah bayan at-tafsir. Hadis sebagai bayan at-tafsir memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah hadis merinci keglobalan ayat atau tafsir al-mujmal. Dalam hadis ini fungsi hadis adalah merinci ayat-ayat Al-Qur'an yang sifatnya mujmal atau umum. Contoh, dalam Al-Qur'an dikatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa arka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, di dalam ayat ini dikatakan wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat, dan dirikanlah sholat. Artinya dalam kalimat wa aqimus shalah ini kalimat yang masih mujmal atau umum, yang perlu dijelaskan, karena di situ kalimatnya dirikanlah sholat. Tidak ada penjelasan bagaimana tata cara sholat, berapa rokaat sholat, kemudian bagaimanakah syarat dan rukun di dalam sholat. Nah, kemudian hadis sebagai penjelas terhadap ayat tersebut, yakni dalam hadis dikatakan Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Ya, jadi kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Jadi sholatnya kita itu mengikuti daripada contoh Nabi. Ya, ada sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, kemudian sholat maghrib, isya dengan rakaatnya, kemudian ada syarat dan rukun di dalam sholat tersebut. Nah, semuanya itu kita mengikuti daripada contoh Nabi sebagaimana yang kita laksanakan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkhususkan ayat-ayat bersifat umum, ya, atau taksisul am. Contoh dalam sebuah Al-Qur'an dikatakan yusikumullahu fil auladikum lizzakari misla hadzil unsayain.
Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Artinya 1:2, ya. Jadi di sini dikatakan mensyariatkan atau mewajibkan untuk memberikan warisan terhadap anak-anakmu. Nah, di sini ada pengkhususan. Nah, siapakah yang dikhususkan? Laisa liqal tila minal mayyirati syai'. Jadi pembunuh tidak mendapat warisan sedikit pun. Nah, kalau ayat Al-Quran tadi semuanya diwajibkan, tetapi kemudian dikhususkan di dalam hadis, orang yang membunuh itu tidak boleh mendapatkan warisan sedikit pun. Nah, itu fungsi hadis terhadap Al-Quran mengenai ayat-ayat yang sifatnya taksisul am. Kemudian yang selanjutnya adalah membatasi kepastian ayat atau taqyid al-mutlaq, yaitu memberikan batasan terhadap makna ayat yang pasti. Ya, contoh dalam surah Al-Maidah ayat 39 dikatakan wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabat wa akhiru ahyah. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagian siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, di sini dikatakan di dalam Al-Quran yang sifatnya masih membatasi, ya, sifatnya membatasi. Kalau di sini tadi dikatakan orang yang mencuri itu dipotong tangannya, ya. Kemudian hadis sebagai pembatas, ya, membatasi sebatas mana orang yang boleh dipotong tangannya ketika mencuri. Nah, dikatakan dalam hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taqta'u yadu fi rubu'i dinari fi sa'idah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dipotong tangan bagi yang mencuri senilai 1/4 dinar atau lebih. Nah, artinya tidak semua orang yang mencuri itu langsung boleh dipotong, ya, melainkan mempunyai syarat, yakni ketika seseorang itu mencuri melebihi daripada 1/4 dinar atau lebih, baru boleh dilakukan potong tangan. Apabila belum menyampai 1/4 dinar yang dicuri, maka tidak boleh untuk dilakukan potong tangan. Nah, kemudian yang kedua adalah bayan at-takrir. Nah, bayan at-takrir mempunyai arti penguat keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Quran. Nah, artinya hadis sebagai penguat apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Nah, kemudian fungsinya hadis adalah untuk menguatkan. Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Jika seseorang dari kamu mendatangi sholat Jumat, hendaklah dia mandi. Nah, maka fungsi hadis di sini menguatkan. Jadi ketika kita hendak melakukan sholat Jumat, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah bayan atas syiri. Ya, bayan atas syiri ini memiliki arti bahwa hadis berfungsi sebagai dasar penetapan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang keharaman mengkonsumsi makanan dari hewan buas, bertaring, dan berkuku tajam. Contoh, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an kulli zina
B. Minal ali sabah, minal ali sibahi. Rasulullah SAW bersabda melarang dari memakan setiap binatang buas yang bertaring. Jadi hadis fungsinya di sini adalah menjelaskan, ya, menjelaskan hukum apa yang tidak ada di dalam Al-Quran atau yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran tidak ada menjelaskan masalah keharaman mengkonsumsi makanan dari hewan buas, kemudian bertaring dan berkuku tajam. Kemudian dijelaskanlah di dalam sebuah hadis. Selanjutnya yang keempat adalah bayan an-naqs. Ya, bayan an-nasa yaitu ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang terdahulu. Misal, fala wasiata liwarisi, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris, ya. Jadi itulah materi kita pada pertemuan yang keempat. Semoga dapat dipelajari, dipahami. Ketika kita cinta dengan ilmu, insya Allah ilmu itu akan menjadi barokah terhadap kita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, selamat belajar dan tetap semangat. Jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.